Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Fira Jaratul Adina dari program studi pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan bab pertama pada kitab Ta'lim Ta'lim, yaitu Fadlun fi Mahiyatil Ilm wal Fiqh wal Fadli, atau pasal yang menjelaskan tentang hakikat ilmu dan ilmu fikih serta keutamaannya ilmu dan ilmu fikih. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada hari ini yaitu hukum menuntut ilmu dalam Islam, ilmu hal, kedudukan dan hubungan ilmu sebagai pedoman menjalankan kewajiban, juga pentingnya menguasai ilmu. Itu tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama yaitu hukum menuntut ilmu. Bagaimana sih sebenarnya Islam mengatur atau hukum menuntut ilmu di dalam Islam? Di dalam kitab Ta'lim Ta'lim dijelaskan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, menuntut ilmu, fardhatun, itu wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam laki-laki, wal muslimat, dan atas orang Islam perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Maka Rasulullah telah bersabda bahwa dalam menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Maka ilmu apa sih sebenarnya yang harus dipelajari oleh seluruh umat Islam? Dalam hal ini kita akan membahas mengenai ilmu hal. Apa itu ilmu hal? I'lam bi annahu la yaftaradu ala kulli muslimin wal muslimatin talabu kulli ilmin, bal yuftaradu alaihi talabul ilmil jali, kama yuqala wa afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amal hifdzul hal. I'lam, ketahuilah, bi annahu, bahwasanya, la yuftaradu, itu tidak diwajibkan, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam laki-laki, wal muslimatin, dan orang Islam perempuan, talabu kulli ilmin, mencari setiap ilmu, bal yuftaradu, bahkan diwajibkan, alaihi, atas setiap orang Islam, talabul ilmi hal, mencari ilmu hal, kama, sebagaimana yuqala, dikatakan, afdhalul ilm, adapun paling utamanya ilmu, ilmul hal, itu ilmu hal, wa afdhalul amal, dan adapun paling utamanya perbuatan, hifdzul hal, itu menjaga hal. Harus diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan tidaklah diwajibkan untuk mencari dan mempelajari seluruh ilmu. Akan tetapi yang diwajibkan atas mereka adalah mencari dan mempelajari ilmu hal. Oleh karena itu dikatakan ilmu yang paling utama adalah ilmu hal, dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga hal. Yang dimaksud dengan ilmu hal yaitu kewajiban yang sedang dihadapi, seperti mempelajari tentang sholat, istinja, dan lain-lain. Al-Jamuzi menyebut ilmu hal merupakan ilmu yang wajib dilakukan, baik yang menyangkut tentang akidah, ibadah, akhlak, dan juga diartikan sebagai ilmu tingkah laku. Ibnu Mubarak juga menyebutkan bahwa ilmu hal merupakan sesuatu yang terjadi pada seseorang dari urusan agamanya, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, semua yang dikerjakan harus dilandaskan oleh ilmu.
Imam Burhanuddin juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu hal adalah ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Sedangkan yang dimaksud dengan al-hal adalah sesuatu yang baru bagi manusia, seperti iman, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Lalu, jika seperti itu, bagaimana kedudukan ilmu dalam menjalankan ibadah atau perbuatan baik yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam? Yuftaradu 'alal muslim talabul ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi hali kana fa innahu la budda lahu minas shalah fa yuftaradu 'alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi bi qadari ma yuaddi bihi fardhus shalah. Yuftaradu diwajibkan 'alal muslim atas orang Islam talabul ilmi mencari ilmu ma yaqa'u yang terjadi lahu bagi muslim fi halihi dalam kondisinya fi ayyi hal dalam kondisi apapun karena siapapun bagi siapapun muslim fa innahu karena sesungguhnya muslim abudda itu wajib lahu bagi muslim minas shalah berupa melaksanakan sholat. Fayuftaradu maka diwajibkan alaihi atas muslim ilmu mengetahui ilmunya mayaqa'u yang terjadi lahu bagi muslim fi sholatihi dalam sholatnya biqadari dengan kadar atau perkara mayuaddi yang bisa melaksanakan bihi dengan fardhus sholat pada kewajiban atau rukun sholat. Artinya, setiap orang Islam diwajibkan menuntut ilmu yang berkaitan dengan apa yang diperlakukannya saat itu. Oleh karena itu, setiap orang Islam wajib mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat supaya dapat melaksanakan kewajiban sholat dengan sempurna. Setiap muslim juga diwajibkan mencari ilmu yang berkaitan dengan apa yang diperlakukannya. Oleh karena itu, setiap muslim wajib mengetahui rukun-rukun dan syarat sah pada kegiatan ibadah agar bisa menjalankan kewajiban tersebut dengan sempurna. Setiap muslim juga wajib mengetahui rukun maupun syarat amalan yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban, karena wajib mempelajari sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban. Nah, maka dari itu ilmu agama adalah perantara untuk mengerjakan kewajiban agama. Maka dalam hal ini pasti ilmu itu sangat penting dalam kita ketika kita akan melakukan ibadah. Seperti yang diterangkan dalam kitab Ta'nifut Ta'lim, fayajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadari ma yuaddi bihil wajib li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardho wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban wa kadzalika fi shaumi wa zakati in kana lahu malun wal haji in wajaba alaihim wa kadzalika fil buyu'i in kana jat tajir. Yaqa'u yang terjadi ilmu apabila mengetahui ilmunya ma'alaihi atas muslim wajib dan wajib bihi dengan yuaddi yang bisa melaksanakan biqadari dengan kadar malahu bagi muslim bihi dengan yutawassilu yang dijadikan perantara li'an nama karena sesungguhnya sesuatu al-wajib wajib wama dan adapun suatu perkara fardho itu menjadi fardu yakunu maka ila iqamatil fardi untuk menegakkan kefarduan atau kewajiban yakunu wajiban maka
Adapun yang menjadi wajib ila iqamatil wajibi, untuk menegakkan kewajiban, bihi, dengan yutawassilu, dijadikan sebagai perantara, inkana, jika, wazakat, zakat, fil shaum, dalam puasa, wakadzalika, dan demikian juga wajib mengetahui ilmunya, wajibah, wajib, wal haji, dalam haji, malah harta, ketika memiliki harta, lahu, bagi muslim, inkana, jika terdapat siapapun, fi buyu'i, dalam jual beli, wakadzalika, yang demikian ini wajib alaihi, terhadap yattajir, ketika orang itu memiliki harta. Artinya apa? Setiap orang Islam itu wajib mengetahui atau mempelajari rukun maupun syarat amalan ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban. Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari perantara itu pun hukumnya wajib, atau mempelajari ilmunya hukumnya menjadi wajib. Begitu juga wajib mengetahui ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat bila berharta, ilmu tentang haji jika sudah mampu, dan ilmu tentang berdagang atau ilmu tentang jual beli ketika sedang berdagang. Dalam buku Hadis Tarbawi dikatakan bahwa orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya sama sekali jelas tidak ada keutamaannya. Demikian juga dengan orang abid atau ahli ibadah yang sama sekali tidak didasari ilmu, maka ibadahnya tidak akan ada keutamaannya, tidak akan diterima. Maka dalam melakukan ibadah harus didasari oleh ilmu yang mumpuni. Salah satu contohnya adalah dalam hal pelaksanaan salat yang memiliki syarat, ketentuan, teknis pelaksanaan. Jika sholat tanpa ilmu, maka kita juga akan kebingungan dalam melaksanakan tata cara pengerjaan sholat tersebut. Yang selanjutnya, ilmu itu harus dikuasai. Seperti yang tadi telah disebutkan bahwa terdapat ilmu hal atau ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam. Maka wajib hukumnya juga ketika kita harus mumpuni dalam satu ilmu atau menguasai satu ilmu. Dikatakan qila li Muhammad ibn Hasan radhiyallahu ta'ala alla tusannifu kitaban fi zahdi, qala qad sanaftu kitaban fil buyu'i, yakni az-zahidu man yahtarizu anisyabuhati wal makruhati fit tajarat. Qila, dikatakan li Muhammad bin Hasan radhiyallahu ta'ala alla tusannifu, sudilah kiranya mengarang siapa engkau kitaban pada sebuah kitab fi zuhdi, tentang zuhud. Qala, berkata Muhammad bin Al-Hasan, qad sanaftu, benar-benar telah mengarang saya kitaban pada sebuah kitab fil buyu'i, tentang jual beli, yakni kehendak siapa, az-zahidu, adapun orang yang zuhud, man adalah orang, yahtarizu, yang menjaga, anis syubuhat, dari perkara syubhat atau samar, al makruhat, dan dari perkara yang makruh, fit tijaroh, di dalam beberapa perdagangan. Artinya ketika seorang Muhammad bin Al-Hasan ditanya, mengapa engkau tidak menyusun kitab tentang zuhud? Beliau menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Maksud dari yang beliau katakan tentang zuhud adalah menjaga diri dari hal-hal yang syubhat atau tidak jelas halal haramnya dan hal-hal yang dibenci dalam berdagang. Maka dari itu, seseorang yang menggali bahkan ahli terhadap satu ilmu
akan paham tentang dasar-dasar serta segala permasalahan-permasalahan yang terjadi pada ilmu tersebut. Misal contohnya ilmu dagang, otomatis seseorang ketika ahli terhadap ilmu perdagangan akan mengerti tentang semua dasar-dasar mengenai perdagangan, sehingga akan terhindar dari zuhud atau sesuatu yang masih samar atau sesuatu yang masih belum tentu hukumnya. Adapun juga dikatakan wa kadzalika yajibu fi sairil muamalatil wal khiraf wa kullu man astaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi harruz anil harami fihi wa kadzalika yuftaradu alaihi al ahwalil qalbi minat tawakkal inabati wal khasyati warradha fa innahu waqi'u fi jami'il ahwal. Kadzalika, dan demikian juga wajib mengetahui ilmunya, yajibu wajib airil muamalati dalam seluruh muamalah wal hirafi dan seluruh pekerjaan wa kullu man adapun setiap orang istaghala yang sibuk bisyai'in dengan suatu perkara minha dari muamalah yu'taradu itu diwajibkan alaihi atas ilmu taharruz mengetahui ilmu menjaga diri dari anil haram dari sesuatu yang haram fihi di dalam perkara wa kadzalika dan demikian itu yu'taradu diwajibkan alaihi atas ilmu ahwalil qalbi ilmu tentang keadaan hati minat tawakal diantaranya tawakal wal inabah dan kembali kepada Allah wal khasyah dan takut waridho dan keriduan fa innahu maka sesungguhnya waqi'u itu terjadi di jami'il ahwal dalam semua keadaan. Artinya setiap orang yang berkehidupan di dunia perdagangan wajib mengetahui tata cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Setiap orang Islam juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati, misalnya tawakal, taubat, takut, dan ridho kepada Allah. Sebab semua itu terjadi pada segala keadaan. Selanjutnya, apa itu keutamaan memiliki ilmu? Atau apa saja keutamaan memiliki ilmu? Disebutkan bahwa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idhu huwa mukhtassu bil insaniyati lianna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fihal insan wasari'ul hayawanat syaja'atin wal jaro'ati wal quwwati wal judi wasyafaqati wa ghairiha siwal ilmi wa bihi azharallah ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalamu alal malaikah wa amarahum bisujudillah wa syaraful ilm adapun kemuliaan ilmu la yakhfa itu tidak samar ala ahadin atas seseorang itu huwa karena adapun ilmu mukhtassu itu dikhususkan bil insaniyati pada manusia lianna jami'al khisal karena sesungguhnya semua perkara siwal ilm selain ilmu yashtariku itu bersekutu atau berkumpul fiha dalam al insanu manusia wasairul hayawanat dan sebagian hewan kasyaja'ah seperti berani wal jaro'ah yakni sifat berani wal quwwah dan kuat wal judi dan dermawan wasyafaqah dan kasih sayang wa ghairiha dan selainnya siwal yang selain ilmu wabihi dan dengan ilmu azharo menampakkan Allah Ta'ala siapa Allah fasla Adam alaihi salatu wassalam
pada keutamaan Nabi Adam alaihi salam alal malaikah, atas malaikah, wa amrahum, dan memerintah siapa Allah kepada malaikat, bisujudi, dengan sujud, lahu, kepada Nabi Adam. Artinya tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu harus dimiliki seluruh umat manusia. Adapun selain ilmu itu bisa dimiliki oleh manusia, juga ternyata bisa dimiliki oleh binatang. Seperti tadi, ketaatan, kasih sayang, keberanian. Dengan ilmu pengetahuan, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Seperti contohnya, Nabi Adam itu berada di atas para malaikat. Oleh karena itu, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, yang dimaksud sujud di sini ternyata menurut bahasa itu merupakan sujud penghormatan dengan menundukkan wajah dan merendahkan diri. Jika menurut syariah, sujud di sini diartikan sebagai meletakkan dahi di atas bumi dengan tujuan ibadah. Dari itu, begitu pentingnya ilmu bagi keselamatan jiwa manusia dan alam jagat raya. Bahkan Nabi Adam alaihi salam yang merupakan manusia dan khalifah pertama yang dibekali ilmu untuk dapat mengolah bumi dan seisinya. Hingga malaikat pun yang pada saat itu merupakan makhluk yang mulia, ridho untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam yang memiliki ilmu. Dengan ilmu, alam akan tenang. Dan jika ilmu lenyap, maka lenyap pula alam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum menuntut ilmu dalam Islam adalah wajib dan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Adapun ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam adalah ilmu hal, yang diantaranya terdapat rukun dan syarat sah dalam melaksanakan ibadah. Dalam menjalankan kewajiban, tentu ilmu ini memiliki kedudukan yang tinggi, karena dengan ilmu seluruh umat manusia dapat menjalankan kewajibannya. Tentu dalam hal ini, ilmu banyak membahas tentang semua yang ditanyakan manusia tentang ibadah, seperti sebab ibadah itu ada, rukun dan syarat sah melaksanakan suatu ibadah, tata cara pelaksanaannya itu harus didasari dengan ilmu. Tentu manusia yang memiliki ilmu juga mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, hingga malaikat saja ridho jika harus sujud kepada Nabi Adam yang berilmu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jika terdapat kekurangan, kesalahan kata, mohon dimaafkan. Segala kebaikan berasal dari Allah dan kurangnya dari saya sendiri. Allah memang menciptakan manusia secara sempurna, tapi Allah juga adil dengan menciptakan manusia yang beragam dan tidak semuanya sempurna. Akhirul kalam, hadzallahu yar'ana wa yafadna, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.